Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua karena telah hadir di ruang virtual ini untuk briefing sedikit persiapan acara IKU-IKT hari Selasa dan Rabu nantinya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawe. Baik, Bapak, kami langsung saja nih sama Pak Jul langsung ya Pak, biar saya share screen apa yang diharapkan dan diinginkan dan apa yang kita sampaikan. Silakan Pak Jul, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati guru kami, orang tua kami, Pak Aman Yaman. Mohon maaf sebelumnya Pak Aman untuk mengganggu masa istirahatnya di malam ini. Tapi ini kami anggap sangat penting supaya kami bisa terarah untuk kegiatan di Selasa dan Rabu yang akan datang. Nah, begini Pak Aman, bahwa kondisi kita sebenarnya kita sudah punya IKU-IKT, tapi kami tak paham dari mana IKU-IKT itu lahir. karena ketika kami di Mutu itu sudah ada, tapi kalau ditanya benar atau enggak, kami enggak paham. Kemudian apa yang ada di dalam kerangka IKU-IKT juga kami tidak paham. Tapi ketika visitasi kemarin dokumen ini bisa dipakai, gitulah istilahnya. Alhamdulillah. Artinya bisa dipakai, artinya ditanya ada atau enggak. Tapi kalau ditanya isinya, kami udah kelabakan juga untuk menjawab. Nah, kami mengharap ada dua hal yang kami ingin sampaikan ke Pak Aman Yaman sebelum kita mulai nanti di Selasa dan Rabu. Yang pertama, kami ingin Pak Aman melihat secara kasar IKU-IKT yang sudah ada. Apakah isi di dalamnya itu sudah sesuai dengan yang sebenarnya secara kerangka, substansi, dan yang disesuaikan dengan SNDT-nya. Nah, kalaupun nanti dokumen ini ternyata jauh dari harapan, kami sangat mengharap dari Pak Aman Yaman memberikan kerangka kepada kami, sehingga kami bisa bekerja untuk bisa menyelesaikan, mengadakan sesuai dengan yang sebenarnya atau yang seharusnya sesuai dengan standar yang diinginkan oleh sesuai dengan SNDT-nya. Nah, oleh karena itu ini juga akan menjadi catatan kami nanti ketika kegiatan kerangka role play daripada kegiatan itu supaya nanti tidak lagi meraba-raba apakah dalam konsep kooperatif atau dalam konsep individual atau kelompok atau seperti apa. Nanti mohon arahan dari Pak Aman supaya nanti ketika Pak Aman Yaman kami sudah mengkondisikan peserta, tempat, dan semuanya. Demikian saja Pak Aman yang bisa kami sampaikan. Mohon arahannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Zulfikar ya, Pak. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Zulfikar, juga ibu-ibu. Ini ibu semua nih. Jadi Pak Jul ini dikelilingi oleh ibu-ibu. Super. Benar Pak. Baik, terima kasih. Jadi ya memang bukan akhir-akhir ini, sejak diluncurkannya APS 4.0, APT 3.0 dan dikembalikannya sistem pengukuran mutu perguruan tinggi berbasis standar mutu itu, maka isu tentang dokumen IKU-IKT ini kembali mencuat ya. Karena memang sebenarnya kaidah daripada akreditasi yaitu tadi mengukur kesesuaian pelampauan SNDT melalui IKU yang sudah ditetapkan ataupun sudah ditulis di dalam standar yang kita sepakati. Nah, ya kalau saya lihat secara pintas, maka yang pertama IKU indikator kinerja utama itu diturunkan dari pernyataan statement dan juga dari parameter kualitatif dan kuantitatif yang ada pada standar nasional pendidikan tinggi, ya, terutama 24 standar dan juga standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi kalau
Di USK itu ada 24 standar SNDT ya. Kemudian kita punya 17 standar perguruan tinggi dan ditambah 6 standar baru sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi sekarang kami ada 46, mungkin di IAIN Losmawe juga kalau nggak salah ada berapa ya? Ditambah 6 ya, waktu itu 24 tambah 6 atau tambah 7. Nah, jadi intinya pertama bahwa acuan utama dari IKU IKT itu adalah dokumen standar mutu. Nah, dokumen standar mutu itu harus diturunkan dari SNDikti, terutama SNDikti yang baru, yaitu SNDikti nomor 3 tahun 2020, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana sudah terjadi apa istilahnya, isi ya, dibandingkan dengan SNDikti tahun 2016 yang direvisi tahun 2018. Nah, itu saja. Jadi saya belum baca karena kecil apakah IKU IKT ini merupakan IKU IKT yang pertama diturunkan dari SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan juga dari dokumen standar mutunya IAIN yang sudah disepakati. Itu yang pertama. Selama ini diturunkan dari kedua acuan tersebut, ya maka bisa dikatakan bahwa acuannya adalah benar, kan? Jadi terlepas bahwa ini sudah dibuat atau disahkan. Nah, yang kedua tentunya di dalam penurunan IKU dan IKT itu juga kita harus melihat komponen kualitatif dan yang ada pada pernyataan daripada standar, terutama kalau SNDikti ada 24 standar, dimulai dari standar pendidikan, ada 8, standar penelitian ada 8, standar PKM ada 8, ditambah dengan standar perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya at least dia menurunkan dari setiap standar. Jadi kalau di misalnya standar 1 kompetensi, IKU-nya apa, kemudian untuk IKT itu harus diturunkan dari IKU yang ada pada setiap standar, karena kewajiban di dalam perguruan tinggi saat ini untuk bisa dinyatakan unggul ataupun baik sekali tentunya ya, unggul dan baik sekali itu harus memiliki IKT dari minimal IKU-nya SNDikti. Nah, itu yang paling kemudian untuk standar sendiri juga harus memiliki IKU minimal, karena itu standar sendiri, nggak perlu IKT, yang bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa setiap IKU IKT pada standar yang sudah diputuskan, harus diukur secara rutin minimal 1 kali 1 tahun. Disebut dengan pengukuran IKU. Untuk menilai apakah IKU IKT dari standar-standar yang sudah kita sepakati, termasuk SNDikti itu, pertama sesuai, kedua mungkin melampaui, ketiga mungkin tidak sesuai, keempat mungkin menyimpang. Nah, itu yang sekarang akan masuk ke sistem pelaporan dashboard PDDikti. Nah, Pak Zulfikar dan ibu-ibu semua perlu dicermati juga bahwa sudah disiapkan laporan aplikasi dashboard aplikasi SIM Jamu perguruan tinggi yang sudah mulai diisi oleh setiap perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu nanti Bu Lisa, Bu Rami, atau Bu Sarah tolong dicek. Itu kalau nggak salah sudah bisa diisi, itu di mana tahun depan itu akan menjadi kewajiban. Dan beberapa komponen daripada isian tersebut termasuk IKU IKT dan pengukurannya. Nah, itu yang kemarin ya terakhir saya ke Unibed, juga ke beberapa perguruan tinggi terkait dengan itu. Mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam dokumen ini. Jadi mungkin nanti saya lihat, tapi kalau saya lihat secara keseluruhan ini pertama belum jelas standarnya seperti nomor 1 ini. Nah, ini misalnya pernyataan standar ini dari standar mana ini?
Jadi harus diidentifikasi dulu standar isi, seharusnya di sebelah kiri ya, sebelum pernyataan isi standar itu ada standarnya. Apakah SNDT ataukah standar perguruan tinggi IAIN sendiri. Kemudian indikator utamanya ya udah betul, walaupun nanti kita lihat isinya sesuai dengan standar tersebut. Kemudian IKT juga korelasinya antara IKU itu juga perlu dilihat, jangan sampai nanti membuat IKT pertama di luar daripada cakupan IKU standar, kedua mungkin di luar dari kemampuan perguruan tinggi untuk mengukurnya. Karena hati-hati menulis IKT ini, karena kalau belum bisa dicapai itu akan jadi problem juga ya, walaupun itu memang cita-cita kita. Nah, kemudian sifat daripada IKU dan IKT sebaiknya kuantitatif, sehingga waktu kita mengukur nanti akan sangat mudah untuk mengkuantifikasikannya, sehingga kita bisa cepat mengambil kesimpulan. Saya bilang mungkin bisa turun sedikit Pak, atau siapa yang ini yang ya itu sudah saya lihat bab 2-nya itu saja koreksinya mungkin perlu ya. Bawah lagi, terus bisa diturunkan. Ya. Kurang diturunkan. Coba turun Bu. Ya. Nah, seperti ini terus aja terus. Ya. Terus. Ya. Saya lihat sama kasusnya jadi ini. Nah, oh ya, I see. Jadi yang baru saya lihat berarti naik lagi Bu, tolong naik dari pertama. Ya, berarti di sini ya, di atas ini sudah oke. IKU IKT standar pembelajaran, isi pembelajaran berarti dia dibuat di atas ini ya. Ya nggak apa-apa sih. Tadi saya nggak melihat bahwa di atas ini, jadi sudah dibuat per standar. Cuman ya sudah berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 belum Bu? Bisa lihat depannya, acuannya. Belum Pak Aman. Ah, ya itu Belum, mungkin Pak. salah satu. Ini 2017 nggak salah Pak. Oh iya, jadi punya nah, lama. salah satu yang akan banyak terjadi perubahan itu pada standar pendidikan dengan terbitnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020, termasuk kompetensi, standar proses, standar bentuk, apalagi dengan adanya kebijakan MBKM ya. Jadi nanti kita perbaikinlah. Jadi ya minimal ini kalau saya is okay. Jadi modelnya di atas nama standarnya, pernyataan standar, indikator utama, indikator tambahan, kemudian ya ini boleh implementasi, rujukan bisa dipakai referensinya. Nah mungkin di kanannya nanti ini ada capaian ya, biasanya capaian itu lembaran kosong untuk menyatakan bahwa itu akan diukur gitu. Di sebelah kanan nanti kita pakai capaian mungkin ya, ditambah dikit ya. Ya saya pikir secara format is okay nih, cuman mungkin isinya insya Allah nanti kita sesuaikan dengan Permendikbud, dan juga Bapak Ibu juga coba di-justify kalau mau serius ya, supaya memang dokumen ini dijadikan acuan di dalam, ya sebenarnya begini, dalam menghidupkan mutu itu pertama dokumennya kita harus yakin bahwa dokumen itu bisa dipakai. Ya. Jadi ya mohon maaf bukan seperti zaman dulu waktu kita pertama-tama sekedar membuat dokumen untuk akreditasi, tapi harus yakin mulai dari rektor sampai ke prodi bahwa setiap dokumen mutu yang kita terbitkan itu dipakai dan dijadikan rujukan. Jadi kalau itu nawaitu kita, biasanya dokumen itu akan lebih bagus kita buat ya. Itu yang penting. Yang kedua yaitu nanti coba kita lihat nanti seperti misalnya di luar daripada SNDT, dokumen standar mutunya IAIN itu perlu dijustifikasi lagi ya, minimal dilihat, kemudian ya mungkin yang pasti disesuaikan, pasti akan, kalau apalagi kemarin kami jumpa dengan Pak Rektor juga dengan Pak Jul, ada nggak ya waktu di hotel kemarin
beliau berkeinginan juga untuk menyiapkan MBKM. Jadi MBKM itu harus dipersiapkan juga berbasis daripada standar mutu, dan standar mutunya harus dibuat dulu ya, terutama turunan dari SNDikti nomor Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya kebetulan hari Senin juga nanti ada IAIN Solo UNS, Solo Surakarta yang akan datang langsung mereka. Jadi juga salah satunya termasuk ini juga untuk mengklaimkan. Jadi mungkin Bu Lisa, Bu Rahmi cek lagi standar mutu IAIN ya. Coba dibenahi dan tentunya ditambah. Kalau saya lihat itu minimal itu harus ada 2 yang direvisi itu, terutama standar mungkin kalau mau serius itu sampai 10, tapi karena USK kemarin tuh juga diburu waktu karena banyak yang mau mengusulkan unggul, jadi kami baru membuat 6 ya. Jadi 2 revisi, terutama di standar dosen dan standar bentuk pemproses karena ada syarat baru untuk dosen S3. Kemudian ada 4 standar baru yang terkait dengan MBKM dan juga dengan dengan aplikasi dashboard. Jadi salah satu yang kemarin juga kurang kita cermati bahwa di aplikasi dashboard itu ada namanya standar kesejahteraan, standar mutu kesejahteraan. Ini juga yang kemarin beberapa Kependikbud minta arahan tentang standar kesejahteraan. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu semua. Jadi mungkin, nah kemudian untuk itu nanti ya kita akan membuka Permendikbud tentunya ya. Kemudian juga membuka dokumen standar mutunya IAIN. Nah, kalau IKU-nya standar mutu IAIN sudah dibuat belum? Coba Bu turun sampai nomor berapa ini? Terus ini SNDikti atau sudah termasuk yang terus bawah, habiskan ke bawah. Sampai berapa jumlah standar? Atau Kami bisa malah dilihat? belum pernah buka Pak Aman. Belum pernah buka ya? Ya. Pernah nengok sampulnya aja. Ya, coba ke bawah sampai habis Bu. Kalau kayaknya ini kalau 24 alhamdulillah nanti banyak yang bisa kita pakai. Oke. Nah, itu coba lihat standar terakhir. Ini ke 25. Oh ya, ini kayaknya ini bersyukur juga ini sudah dibuat sampai mungkin 24 ya. Mungkin nggak tahu angkanya. 25 mungkin ada yang lain. Jadi berarti SNDikti yang lama Isinya 24 Pak. Itu 24 sudah ya? masuk ya pendidikan, Ya, penelitian oke, PKN. alhamdulillah. Ada Berarti satu ini visi misi Pak. Oke, SNDikti banyak yang dipakai nanti karena yang banyak berubah itu nanti kebanyakan di standar pendidikan, dan kalau yang PKM dan penelitian itu di kuantitatifnya, misalnya standar pembiayaan penelitian yang kalau mau mendapatkan A, kalau dulu kan cukup dengan 5 juta sampai 10 juta, kalau sekarang ya IKT-nya harus ditingkatkan minimal 15 juta. Nah, itu mungkin yang berubah ya. Berarti kalau kita lihat di sini sudah ada acuan sementara. Ya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 juga revisinya tidak banyak dari yang nomor 50 tahun 2018 atau 2016 itu ya. Jadi banyak komponen yang bisa kita pakai nanti. Cuman kalau saya lihat di sini, ya kalau kami itu membuatnya 2 versi. Satu versi hukum, yaitu memang naratif, dan untuk dijadikan dokumen, kemudian versi audit. Versi audit itu dalam bentuk kuantitatif, jadi hanya poin-poin pengukuran saja. Nah, yang dipublish yang itu memang banyak. Kalau kami mempublishnya yang versi hukum, tapi nanti kita buat kalau mau dimasukkan ke AMI, versi AMI, jadi versi pengukurannya untuk bisa dikuantifikasikan ya. Sebenarnya dari ini juga dari ukuran. Jadi kalau saya lihat di sini, di samping menajamkan IKT SNDikti sesuai dengan Permendikbud, yang mungkin PR kita berikutnya adalah menyusun IKU-nya standar mutu IAIN. Nah, sebelum menyusun IKU-nya standar mutu IAIN,
harus juga merevisi atau menguatkan standar mutu tersebut sehingga sesuai dengan Permendikbud yang terakhir atau SNDikti yang terakhir. Oke, kira-kira begitu. Jadi insya Allah ini masih bisa, ini masih banyak yang bisa kita gunakan. Cuman mungkin versi kuantifikasinya nanti untuk pengukuran itu juga harus kita buat. Nah, mungkin di dalam kegiatannya besok itu kan pesertanya dari mana saja, Bu? Atau Pak Zul? Yang sudah kita sepakati dari jaminan mutu. Oke, sesuai dari yang kita komunikasi sebelumnya, Pak. Dekan, wakil dekan, kemudian ke Kajur, gugus mutu, ada juga pimpinan yang menjabat auditor. Jadi sebagian auditor ada kita masukkan. Kemudian Kabak dan Kasubag. Oke, nah kalau hari pertama itu kita menekankan kepada pemahaman kan. Hari kedua itu sudah praktek. Nah, saya berharap kita punya berapa standar IAIN? Semuanya ada 35, Pak. 11 Total standar 35, 11 tambah 35. Nah, at least kita membentuk tim kerja ya. Jadi kalau saya lihat itu tim kerja itu satu yang fokus kepada SNDikti, kelompok yang fokus kepada SNDikti, yang kemudian ada yang kelompok lagi yang fokus kepada standarnya IAIN. Kemudian nanti mungkin ya kalau biasanya kalau di perguruan tinggi mereka latihan langsung. Jadi kemarin di Politeknik juga begitu, di beberapa tempat mereka minta latihan langsung dengan kelompok-kelompok kerja. Nah, tinggal bagaimana mengkombinasikan tersebut, misalnya untuk standar yang terkait dengan non-akademik atau bagian seperti pembiayaan, sarana prasarana itu buat kelompok yang ada kaitannya dengan jabatan. Jadi jangan misalnya kalau ada wakil dekan 2, maka dia di situ. Orang bagian non-akademik, maka dia di situ. Itu strateginya nanti lebih efektif dan mereka lebih paham. Begitu juga auditornya. Jadi auditor-auditor itu dibagi, disebar. Jadi misalnya kalau dia ada jabatan yang terkait dengan akademik, maka kita lebih banyak ke akademiknya. Kalau dia non-akademik, ke non-akademik. Kalau dia misalnya kebetulan LPM, lembaga penelitian pengabdian, maka juga. Nah, itu biasanya pendodoran itu di lembaga penelitian pengabdian. Itu dia itu bertanggung jawab terhadap 16 standar, tapi sisi lain tenaganya sedikit minimal. Nah, itu yang kadang-kadang juga kesulitan. Jadi mungkin juga dibantu supaya ada yang ikut membantu tenaga lembaga penelitian itu untuk bisa juga berpartisipasi aktif. Jadi jangan sekedar mereka istilahnya, kebanyakan kan ya, saya kebetulan di USK kemarin kita benahin juga, itu banyak yang tidak paham tentang IKT penelitian pengabdian, sementara itu diukur, dikejar oleh review. Nah, sisi lain lembaga sendiri kurang open ya, bahasa kasarnya begitu. Kayak kemarin kita dudukkan terus, kalau di tempatnya saya 2 bulan ini mendudukkan terus, dan alhamdulillah sekarang ya sudah duduk orang-orang yang dan tanda petik sekretaris maupun tim IT sudah agak paham tentang SNDikti, terutama yang terkait dengan penelitian pengabdian. Jadi jangan hanya fokus saja di pendidikan, SNDikti penelitian pengabdian paling banyak disesuaikan. Pengabdian itu harus disesuaikan. Jadi kalau masih orientasinya seperti yang saya cerita itu berbasis pengabdian pulang kampung, itu biasanya target pengabdian kita tidak akan bagus. Karena sekarang kan target pengabdiannya nasional, internasional, kolaboratif, publikasi. Nah, pengabdian sudah publikasi. Dan itu kalau tidak dibuat di IKT-nya, itu membuat kebijakan-kebijakan dalam penelitian pengabdian juga tidak bergerak seperti tuntutan saat ini. Kami juga alhamdulillah ya sedang terus memperbaiki itu, karena memang biasanya kalau di penelitian pengabdian itu mereka lebih kepada produk akhir, tidak open dengan proses. Sementara kalau di indikator-indikator seperti ini kita harus mulai dari perencanaan, dari proses, itu harus diperkuat. Itu mungkin hal-hal yang nanti perlu disiapkan ya. Jadi kalau kita punya katakanlah 35 standar mutu, nanti
bagaimana membaginya itu ya setiap standar mutu itu ada yang menangani. Kalau mau memang learning by doing ya. Tapi kalau sekedar mengambil sampel saja boleh juga. Misalnya kita ambil sampel nanti di hari kedua untuk menyusun atau menyempurnakan di SNDIKT mungkin satu atau dua, di standar mutu IAIN mungkin satu atau dua, di standar mutu penelitian pengabdian satu atau dua. Jadi mungkin kelompoknya seperti itu. Jadi dan nanti mungkin setelah acara ya dibuat acara khusus untuk tim kerja khusus ya, panitia khusus. Dan ini memang harus panitia khusus nanti di dalam merampungkannya. Saya pikir itu kira-kira secara umum. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan saja dari Pak Julfikar, Bu Sarah, Bu Lisa, dan juga Bu Rahmi. Baik, terima kasih Pak Aman. Silakan Pak Jul, Bu Sarah, atau Bu Lisa ada yang mau ditanyakan terkait persiapan kita untuk IKT ini. Silakan. Ya, Bu Lisa, silakan. Pak Aman, Ya. terkait IKU IKT misalnya ada yang IKU IKT rektor, wakil rektor, itu gimana itu Pak? Ya, sebenarnya di dalam IKU IKT, di dalam IKT itu memang begini, ini hampir sama dengan punya USK. Jadi kita menulis daripada penanggung jawabnya di dalam IKT ataupun IKU tersebut itu nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah parameter kualitatif kuantitatifnya yang harus jelas ya. Nggak ada masalah kalau lihat yang punya unsiah yang perbal hukumnya itu memang di IKT-nya itu jelas sekali bahwa rektor harus melakukan ini, wakil rektor lembaga itu memang harus dibuat seperti itu. Tapi untuk nanti dokumen pengukuran pada AMI ya itu hilang semua, penanggung jawabnya di kanan. Jadi karena itu akan dipakai di buku. Nanti saya tunjukkan yang sudah diukur oleh USK sebentar lagi ya. Jadi ada dua model nanti Bu, model perbal hukumnya untuk dipublikasikan, kemudian model kuantifikasinya yang kita pakai sebagai acuan pengukuran tahunan ya untuk dalam Jadi AMI. itu sekalian untuk pengukuran IKU IKT ya Pak, karena kan Ya. ada kayak MONEF IKU IKT, itulah dia Pak ya. Ya, nanti kita dari ini kita buat, kemudian kita buat lagi jadi instrumen ya. Nah, Namanya nanti instrumen IKU IKT untuk kuantifikasi. ya berarti Jadi nanti sampai di situ ya Pak ya, sampai ada boleh instrumennya. sampai di situ. Jadi nanti mungkin ada tim, ya saya nggak tahu tekniknya bagaimana ya. Apakah ada tim khusus yang sebaiknya saya sarankan tim auditor yang kemarin. Jadi tim auditor beberapa orang yang nanti mengkuantifikasikan hasil daripada turunan daripada IKU IKT. Nggak apa-apa, tapi jangan dicampur. Sebaiknya itu orang dalam penjaminan mutu. Ya, artinya pasukan langsung dari Bu Lisa, Pak Jul, Bu Rami. Jangan orang yang di luar dari jaminan mutu karena dia nanti akan menjadi bagian daripada sistem AMI itu ya. Ya, setidaknya yang melekat kepada bagian audit itu ya. Walaupun nanti juga bisa melibatkan auditor yang kemarin sudah kita sertifikatkan. Ya, jadi berarti Pak intinya nanti kita waktu di praktek yang hari kedua itu kita sudah membagi 35 kelompok lah paling nggak ya Pak ya? Ya, terserah mau misalnya kalau 35 kelompok itu terlalu besar mungkin satu kelompok jadi dua standar gitu Bu ya. Ya boleh. Dan itu Jadi, pertimbangan kelompoknya sebaiknya ada latar belakang misalnya seperti tadi. Kalau WD1 atau ini ke pendidikan, kalau misalnya nanti di pendidikan itu kan ada standar SAPRAS, ada standar pembiayaan. Kalau ada kebetulan orang-orang keuangan atau orang non-akademik, kita masukkan di situ. Jadi lebih bermanfaat. Ya, siap Pak. Berarti kita siapkan SNDIKT sama standar IAIN ya, standar mutunya ya Pak ya? Ya, itu harus siap itu, karena di IKU-nya
Terutama saya lihat di situ IKU-nya punya IAIN belum ada sama sekali ya. Walaupun dokumennya ada, dan itu harus kita buat karena itu kan harus diukur juga ya. Ya, oke Pak. Siap. Ya. Oke, tadi Bu Sarah mau ngomong sepertinya. Silakan Bu Sarah. Silakan Bu Sarah. Dibuka Ya, Pak kameranya Aman. mungkin. Mohon maaf. Ini saya mohon maaf nih karena di rumah ini apa namanya ini wifi-nya sudah Siap. 3 bulan ini, jadi videonya nggak bisa. Sudah Ya, saya lapor-lapor juga kan nggak bisa ini di nampakkan home ini. video nih, Pak Aman. Mana di rumah ini di home-nya sudah 3 bulan lapor-lapor nggak diperbaikinya. Oke, baiklah. Silakan Bu Sarah. Baik Pak Aman, jadi kan Ya. tadi yang Bapak katakan bahwa memang di Permendikbud nomor 3 itu kan memang MBKM nih ditekankan. Harus ada penambahan standar 6 standar. Nah, kita itu belum memasukkan Pak itu di standar pendidikan. Apa Ya. kita revisi standar dulu atau gimana Pak ya baiknya? Nah ya memang nanti ya kalau mau dimulai dari situ harusnya direvisi dulu ya sebelum menurunkan itu ya. Direvisi dulu. Jadi mungkin di hari pertama nanti saya akan menyampaikan tentang komponen revisi standar di apa? Terutama di Pendidikan. Istana Pendidikan ya. Yang paling banyak berubah itu yang pasti kompetensi. Kemudian standar isi, standar bentuk, standar proses itu pasti berubah karena itu makna dari MBKM ke situ ya. Nah ini juga mungkin ya harus dikerjakan juga ya supaya IKU-nya dari situ. Jadi mungkin ya kita jadikan PR aja nanti jadi saya jelaskan. Jadi kita jadikan PR hari pertama. Nanti dihaluskan lagi oleh tim jaminan mutu di situ supaya bisa IKU IKT-nya bisa kita jalan terus ya. Jadi memang begitu. Kalau kita menunggu revisi daripada standar itu kan Lama Pak. jadinya lama. Dan itu tidak sulit, hanya pemahaman saja nanti bisa dikerjakan di belakang layar saja dari tim jaminan mutu ya. Cuman poin-poin daripada revisi, kemudian IKU IKT, IKU yang harus kita turunkan, nah itu yang mungkin saya jelaskan nanti tentang perubahan SNDikti pada poin-poin tersebut ya. Oke, baik Pak. Lalu kan saya kadang lihat beberapa kampus itu mereka ada indikator kinerja gitu Pak per tahun. Jadi Ya. ada semacam di dashboard-nya lah di webnya. Iya. Mungkin itu Mungkin saya share screen yang punya USK ya. Jadi kalau boleh sebentar. Pak. Nah kalau kami memang, nah ini, jadi kita namanya ini dashboard perekaman capaian standar. Jadi dan kita mengukurnya setiap AMI itu sejak AMI online 2016 kita sudah mengukur capaian standar pada setiap standar. Nah dasarnya itu adalah dokumen pengukuran IKU dan IKT. Jadi seperti ini kan. Jadi ini sudah menyangkut semua standar semua. Ini standar jadi dimulai dari ya. Nah ini jadi dari kompetensi lulusan. Ini parameter yang diukur. Jadi ini standar profil lulusan, sikap, dan kita sudah ada hasil pengukuran untuk tingkat USK ya. Nah di tingkat jaminan mutu fakultas dan prodi mereka juga punya masing-masing. Tapi ini rekapnya karena ya kami lembaga itu menangani tiga universitas. Tapi kalau mau di mana punya peternakan, di mana punya hukum itu ada di Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Satinum dan di TPMA-nya. Nah di setiap komponen ini misalnya ini standar 1 kemudian lulusan ada berapa? Nah ini komponen yang diukur di dalam AMI ya. Jadi ada profil lulusan, sikap, nilainya. Ini nilainya kan, tapi nilai ini hasil pengukuran IKU IKT. Jadi sudah melebihi IKU, tapi ya secara IKT itu belum maksimum, masih ada beberapa persen ya. Kalau kita lihat misalnya nilai capaian standar kompetensi IKU IKT itu 87,73. Tapi di dalam pengukurannya itu IKU-nya sudah 100% semua, karena IKU itu kan di bawah daripada IKT. Kemudian misalnya isi pembelajaran. Nah, di isi pembelajaran itu kita mengukur ada 4 penetapan isinya, penetapan standarnya, dan evaluasi standar, pengendalian standarnya. Nah, ini juga
rata-rata kita ya ini masih di bawah 80% ya. Kemudian ya ini sampai ke totalnya punya ini kita punya 41 standar dan itu kita ukur setiap tahun. Standar perencanaan pengembangan ini di luar ya. Di luar ini standar USK atau UNSIA. Ini proses perencanaan, nah ini yang kita ukur. Jadi kita punya 41 yang belum itu tahun ini AMI sedang sudah berjalan, sedang desevaluasi, kita akan mengukur lagi 6 standar baru dari standar ini. Nah, itu kira-kira. Dan ini sebenarnya untuk kenapa kita buat ini? Untuk mengantisipasi aplikasi dashboard yang dari kementerian ya, yang nanti isinya juga dokumen ini. Jadi kalau ini hasil, nah isinya adalah dokumen-dokumen ini yang nanti kita upload ya. Dan kebetulan ya saya sendiri alhamdulillah kemarin dihubungi menjadi salah satu tim di kementerian untuk bagian ini, termasuk mereviewnya nanti di awal Desember. Nah ini, kalau yang dari dashboard sebentar saya lihat dulu yang dari dashboard kemarin itu ditutup karena sudah sebentar ya, saya lihat dulu yang dari dashboard Google dari aplikasi sistem jaminan Kemendikbud. Ya. Nah, ini yang ini yang nanti kebetulan password saya sedang diganti, saya nggak bisa masuk. Ini kok nggak salah Bu Sarah udah daftar kemarin Ya, Bu Sarah ya. Udah dikasih Waktu ya, habis benchmarking ke Unsiah kemarin kita langsung coba daftar ya Bu Langsung ya? Sarah ya. Ya, sudah ada akunnya Pak. Ya, dan itu isinya kebanyakan dari yang sudah kita siapkan di dashboardnya internal yang tadi. Jadi sangat membantu karena ini kan nanti dikunci ya. Bulan mungkin saya nggak tahu tadi kemarin dihubungi kemungkinan akhir tanggal 25 ke atas ya. Mungkin setelah dari itu kita akan rapat di Jakarta untuk ini kebetulan saya sudah dikunci nggak bisa lagi UTT karena sudah mulai mungkin penetapan reviewernya sehingga sudah password saya udah nggak bekerja lagi. Biasanya saya bisa meriksa, memang karena sudah resmi jadinya belum ada password baru untuk reviewer ya. Tapi memang masih ke Kemendikbud dulu ya Pak ya, karena Kemenak memang belum ada apa ya Bu ya informasi. Nah, jadi jangan menunggu karena itu kan ada kaitannya dengan akreditasi. Jadi tetap saja makanya semua IAIN itu kita himbau ya karena kita masih menggunakan akreditasi BANPIT itu kan nanti akan ditarik menjadi seperti PDDikti akan ditarik menjadi komponen penilaian akreditasi baik program studi maupun PT. Insya Allah tahun depan ya karena tahun ini masih uji coba. Oke. Oke Pak, mungkin ada mau tanya lagi Bu Sarah, Bu Lisa, Pak Jul sepertinya udah terpental ini. Ya. Ya, Bu Sarah ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin udah itu aja Pak. Nanti insya Allah ketemu di Selasa Pak, Selasa Rabu. Amin. Bu Lisa? Sampai jumpa nanti di hari Selasa Pak. Ya, nanti insya Allah ya jumpa ya. Jadi ya, saya insya Allah Senin siang berangkat karena Senin siang. Kalau malam biasanya ngantuk paginya. Jadi itu sendiri nanti Pak atau bawa supir lagi? Dengan supir dengan ini karena saya harus singgah juga pulangnya itu ke Sigli.